Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan Saudara-saudara. Kita ketemu lagi di acara Embun Sorgawi. Renungan pagi ini saya beri judul Pertolongan Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat yang Tuhan sudah curahkan juga dalam perjalanan sehingga sampai di tempat rekaman ini. Atas kebaikan Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin pada waktu hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan tentang pertolongan Tuhan. Urapilah hamba-Mu, Roh Kudus akan menolong kami. Juga siapkan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan saudara-saudara yang diberikan anugerah kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan siap melakukan dengan kekuatan Roh Kudus, bukan oleh kekuatan kami sendiri. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya ambil dari Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-9. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan bagi orang-orang fasik. Dan Tuhan datang pertolongan, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Selah. Demikianlah pengalaman Daud yang begitu banyak tantangan, banyak lawan, banyak yang membenci, banyak yang mengepung, tetapi ia tidak takut karena ia percaya bahwa selalu ada pertolongan Tuhan. Baik yang langsung seperti pada waktu Daud menghadapi Goliat, dan juga ada yang melalui teman atau mungkin saudara atau seseorang yang lain. Seperti pada waktu Daud ditolong oleh Yonatan untuk memberi rambu-rambu karena diancam oleh Raja Saul. Dan juga seperti Nabi Nathan dipakai oleh Tuhan untuk menegur Daud sehingga ia sampai kepada pertobatan yang sejati, sehingga ia dapat pulih. Kemudian juga ada yang dari Husai, nasihatnya sangat baik untuk Daud. Berbeda dengan Ahitofel yang menasihatkan Raja Saul, tetapi akhirnya ia tidak diterima oleh Raja Saul dan ia kecewa sehingga ia bunuh diri. Dan ada juga pertolongan dari Abigail dengan kata-kata yang baik, diplomasi yang baik, seorang istri supaya mencegah pertumpahan darah karena suaminya yang begitu kikir, akhirnya tidak terjadi pertempuran. Daud bisa dilunakkan, bahkan sampai akhirnya Abigail kelak akan menjadi istrinya. Demikianlah pertolongan Tuhan kepada Daud. Juga kepada kita sekalian, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, Tuhan siap menolong. Dalam firman berkata bahwa orang jujur akan mendapat pertolongan Tuhan. Dan banyak pengalaman-pengalaman tokoh-tokoh yang mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Saya sendiri mendapat pertolongan yang luar biasa ketika saya membeli 4 medali, malah menjadi 5 untuk yang menang lomba TTS, yaitu teka-teki sore. Alif itu jadi Alkitab dan juga pengetahuan. Lalu ditambah satu lagi untuk menghargai seseorang nenek yang sudah tua karena ia begitu rajin, setia, bahkan dia bersemangat sehingga saya tergerak untuk memberikan trofi itu. Nah, yang untuk seorang ibu nenek itu bisa langsung diberikan ketika kami di rumah jompo. Tetapi yang 4 ini ada yang kesulitan karena harus ke Surabaya, ada yang ke Australia. Tapi puji Tuhan ada seorang ibu yang akan menolong 3 trofi ini. Nah, yang satu ini adalah pertolongan Tuhan karena bukan kebetulan bahwa yang di Surabaya itu seorang ibu datang ke Bandung. Tetapi waktunya sangat singkat sehingga saya harus cepat karena ada masalah sedikit, yaitu tentang nama yang salah bisa diperbaiki dan tidak usah bayar di toko terapi. Kemudian ketika pulang ke rumah ada kekeliruan, yaitu juara harapan 1 ketukar dengan juara harapan kedua.
Lalu saya telepon ke toko tropi, lalu katanya bisa diganti, tetapi harus bayar 20.000. Tidak apa-apa. Nah, yang penting sekarang siapa yang akan datang ke toko itu? Lalu saya mencoba minta tolong adik saya, rupanya gagal. Kemudian minta tolong teman, sudah datang, sudah senang, tetapi waktunya sangat kepepet karena dia ada urusan lain lagi. Masih tidak putus asa, Tuhan akan menolong. Saya hubungi adik saya itu Ibu Erin, kemudian Ibu Erin katakan bahwa yang ada motor sedang ada tugas. Jadi akhirnya Ibu Erin bersiap untuk naik angkot 2 kali. Tetapi puji Tuhan, Tuhan memberi yang lebih baik, yaitu tiba-tiba datang mantunya Pak Wawan, dan akhirnya dia bisa untuk pergi ke tempat tropi dan bisa diperbaiki. Lalu dia juga bisa mengantar ke Gang Mas Tabir dan sampailah tropi itu. Puji Tuhan, semuanya beres. Itulah pertolongan Tuhan. Ada ayat yang sangat indah, yaitu di dalam Mazmur 60 ayat 13-14. Dikatakan bahwa berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Marilah kita pegang pada janji firman Tuhan bahwa Tuhan siap untuk memberi pertolongan dengan banyak cara, karena Tuhan Maha Kuasa. Kiranya renungan ini akan menjadi berkat bagi kita. Mari kita hayati bersama-sama, kita camkan bahwa pertolongan ada pada Tuhan yang sangat baik untuk kita. Kita hayati lagu Hatiku Tenang. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu